Begitu. Kan statementnya Kiai Imad sudah jelas. Bentar dulu, dijawab dulu begitu. Ulama sedunia menyalahkan. Oh ya berarti itu tidak ilmiah. Berarti itu tidak ilmiah. Kok tidak ilmiah gimana? Disitulah ketidakilmiahannya. Karena gantian, mulut perempuan, gantian ngomongnya mulut perempuan. Itu tidak ilmiah sayang, berarti itu tidak ilmiah karena antum menabrak semua ulama sedunia, berarti tidak ilmiah, itu bukan ilmu. Karena gantian, mulut perempuan, gantian ngomongnya mulut perempuan. Itu tidak ilmiah sayang, berarti itu tidak ilmiah karena antum menabrak semua ulama sedunia, berarti tidak ilmiah, itu bukan ilmu, itu iblis. Oke, sekarang ganti saya. Sekarang anak tanya sama antum, dalilnya mana dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kita mengikuti ulama yang sendirian daripada golongan ulama banyak? Mana dalilnya? Gini Pak, nasab itu satu. Aduh, nasab lagi. Itu dulu. Jangan lari lagi, jangan lari. Antum mau diskusi atau mau helikopter? Kalau mau diskusi gantian ngomongnya, jangan kayak ya kan ana udah gantian dari tadi. Hargain saya bernarasi gitu. Berapa? Jangan kayak perempuan. Berapa harganya? Berapa harganya? Gitu loh. Berapa harganya? Ganti saya ngomong ya. Iya, berapa harganya? Sudah Katanya belum? kita dihargain, harganya berapa? Tuh kan nggak bisa diem dos. Ini diskusi apaan ini? Antum kan Kiai, itu ditanya mana dalil kitabnya mana? Iya kan kata Karena tanya sama antum, gimana? kan antum yang membuat Muter-muter hujah. Makanya anak tanya mana dalilnya yang mengatakan satu kiai, satu ulama dengan ijma'ul ulama lebih utama satu ulama, pendapat itu mana? Oke, sebelum lari ke situ, fokus dulu bahwa nasab ini bukan perkara syar'i. Kok bukan perkara syar'i? Iya dong, artinya begitu loh. Keilmuan tentang nasab kalau bukan perkara syar'i gitu. Apa dong? Dengerin dulu, dengerin penjelasan saya biar paham ya. Oke. Masa Yang pertama, kalau yang bukan kamu perihal cari syar'i. kitab yang membatalkan tidak ada selain kitabnya Kiai Imad. Oke. Jadi Berarti soal Kiai Imad ulama melawan nasab, ijma kan? jangan disamakan Berarti Kiai Imad derajatnya melawan dengan ijma. ulama hadis. Tadi, Jangan tadi. disamakan derajatnya Berarti dengan ulama fikih. Kiai Ulama Imad nasab itu hanya soal kejujuran, membantah ijma'ul bukan ulama gitu. pengetahuan. Berarti Kiai Imad Jadi membantah ijma'ul ulama. gantian dong. Bukan Anda gitu. pakai rampar. Anda Berarti ini nggak Kiai ngejawab Imad tadi loh. Anda membantah nggak ijma'ul ngejawab. ulama. Ditanya nggak ngejawab. Gimana sih Anda ditanya nggak ngejawab? Jawab dulu pertanyaannya. Jawab. Pak, bertanya itu juga pakai etika loh, Pak. Orang Anda sudah nggak pakai etika, kok pakai etika? Anda ini cerita etika, Anda sendiri beretika. Nah, saya mau jawab, belum dijawab. Kok Anda tidak beretika? Udahlah, kita ini ngobrol. Saya belum ngomong ditimpali. Nggak usah cerita adab. Saya baru ngomong ditimpali lagi. Konyol itu. Konyol, udah lah. Jawab mana dalilnya mana dalilnya. Oke. Ya, Mana dalilnya? jadi gini, logikanya begini. Dalil logika lagi, ada dalil logika lagi. Asegaf ini pernah melakukan kejahatan itu di tahun 2005. Enggak, jangan pakai logika, jangan itu dalilnya mana? jangan frame. Fokus, Itu frame fokus, namanya fokus. framing. Fokus, Nggak bisa. fokus. Antum berbicara ilmu nasab itu ilmu Fokus. bagian daripada ilmu fikih. Halo. Helikopter. Nasab itu ilmu bagian daripada ilmu fikih. Ilmu fikih itu enggak abu-abu, jelas. Gini ya. Ilmu syariat itu jelas. Jadi kalau antum ngomong ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya kacau. Ya bukan. Nasab itu bagian daripada ilmu fikih. Kalau antum sudah menganggap ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya sudah. Dari situ aja antum sudah ngaco, gitu loh. Dengerin dulu. Gantian, jangan pakai nafsu kalau bicara. Biar ada saling merespon gitu. Yang punya, Jangan yang pakai mendominasi. nafsu itu Anda, saudara. Bukan. Bagaimana kita pakai nafsu? Saya baru Anda ngomong, ngeframe sana Anda sini. terus. Anda Saya menggunakan baru framing. penjelasan Anda dari tidak awal. berhujjah, tidak berdalil. Anda Betul. ngelihat kulul jannah aja nggak ngerti itu tarkibnya jadi apa.
Anda tidak berhujjah, tidak berdalil. Anda ngelihat kulul jannah aja nggak ngerti itu terkibnya jadi apa. Aduh, Kok Anda mau cerita kemana dalil? lagi? Saya tanya yadkhulu itu fi'il apa, kamu diem. Gimana sih? Ya itu pertanyaan anak SD saya. Nah, kamu juga menanyakan ke saya pertanyaan anak MI, gimana dong? Ya, makanya karena Anda TK, gitu loh. Kacau, kacau. Sekarang kita mau bahas apa? Tadi dalilnya Mau bahas apa? dalilnya. Jadi seyakin Dalilnya apa tadi. sih dengan catatan nasabmu? Kamu percaya nggak kalau Enggak, yang dalilnya ternasab mana itu dalilnya? dibuat-buat? Dalilnya mana Percaya kira nggak? Anda kini Saya kiai loh yakin ngomong masa 100%, nggak pakai dalil, dah. masya Allah. Lah, kalau percaya Nah sekarang saya 100%, balik tanya, silakan sekarang jawab. saya balik tanya, saya yakin Kalau kamu 100%. percaya 100%, Itu kan Anda silakan bertanya bersumpah, keyakinan, biar saya yakin percaya. 100%. Oke, saya Betul. yakin, itu kan keyakinan saya. Nah sekarang saya balik tanya sama Anda, berarti Imaduddin melawan ijma'ul ulama, begitu? Ini Ijma' ulama bukan nasab. perkara agama, saudara. Wih, halo. Kok bukan perkara agama, Bawa bagaimana ulama. sih Anda? Kok Jangan bukan perkara dikepiah agama? Ini gimana sih? Nasab kok bukan perkara agama? Ini gimana ceritanya Anda? Tidak ada masuk surga lewat jalur Coba nasab. anak tanya, syariat itu makosidnya ada berapa? Makosid syariat itu jangan apa? anggap masuk surga. Anak tanya dulu sama ente, hei, Aduh, kemana-mana ngomong gantian, Dul. fokus Dul. dalam pembahasan. Lah inilah namanya fokus dalam pembahasan. Betul. Anda ngomong nasab itu bukan urusan Saya agama. ngomong, Anda tanya kamu nggak makosid mau syariah dengerin. itu apa? Saya Makosid daripada kena syariah itu apa? santet, saya pakai kacamata dulu, biar nggak kena sihir. Itu makosid syariah aja nggak ngerti dia. Lah ente saya bilang, ente memaksakan bahwa nasab itu seakan-akan perkara yang penting kan begitu. Kenapa? Karena ente pengen mengakui sebagai Enggak gitu konsepnya. Enggak. Waduh. Saya tidak butuh pengakuan Anda. Kita kan lagi berbicara ilmu, saudara, berbicara ilmu. Maka kalau berbicara ilmu harus ada musalamahnya. Ngerti musalamah nggak ente? Ente ngerti musalamat nggak? ngomong gantian, jangan Nah, mana ngerti ngomong ganti. Jadi ditanya pusat. Ada sama ente. Dia Orang ngomong ditanya tinggal ini, jawab Kita mau doang. berdiskusi. tadi Diskusi itu ada bahas soal musalamatnya. Ente tahu musalamat nggak? bahas nanya Nggak. Ente tahu musalamat nggak? Ente tahu musalamat bahas apa lagi nggak? nasab yang membatalkan. Kok Sudah saya bentar dulu, semua jangan cerita jadi nasab dulu. kemana-mana lagi. Gini. Ini Pak siapa namanya? Kamu itu ngomong jangan kayak perempuan, ganti satu-satu. Pak siapa Itu ini? penting apa Kamu itu sih ngomong jangan kayak nasab? bencong, jangan kayak gay. Kamu ngomong jangan kayak monyet, jangan kayak babi. Wallahi atqakum. Buat apa kamu ngotot nasab gitu loh. Tandit. Yang dilihat Yang bener-bener, Allah gini, itu tar manfaat. dulu. Udah Makanya jelas. anak ngomong sama dia gini. Antum ini kiai. Antum kayak nggak jelas ini gimana nih coba. Pakai dalil. Anak tanya sama antum, Mari kita ini lihat. mau diskusi pakai musalamat Kalau nggak? amalmu itu Pakai musalamat nggak? Pakai musalamat nggak? ngomong itu jangan kayak perempuan satu-satu. Dia nggak ngerti, dia nggak Enggak, ngerti. antum mau diskusi sama anak pakai musalamah nggak? Musalamatnya apa nih? Apa musalamat maksudnya Jawab. menyerahkan Ya, gitu. nah itu coba musalamat aja nggak paham. Terus dia mau diskusi gimana? Udahlah Makanya ini kan level tadi kan ini mau- anak TK ini udah gak level. Udah, Kiai, mau makanya jangan diskusi ngomong begini-begini, Kiai. Musalamatnya dalam diskusi Iya. apa? Dia nggak tahu. Kalau Nah, terus Jadi orang dengan yang segala begini kita mau ajak hormat, diskusi. jadi nggak usah begitu kiai antum. gantian. Jangan kiai lah, antum ini ditonton orang. Enggak, Antum itu bukan orang, diskusi antum Pak ditonton Kiai. orang. Kamu Itu ngomongnya namanya jangan debat mendominasi. khusus. Tadi karena tanya diskusi atau mudakaroh atau munadoroh itu ada musalamat. Antum belajar nggak ilmu munadoroh? Ini kalau kita diskusi, kita kan mencari titik temu. Musalamahnya apa Kalau dulu? Kita mau berdebat, diskusi musalamahnya apa dulu? Musalamahnya dulu. ya. Musalamatnya apa dulu? Musalamatnya. Wes, itu gede tempat sampahnya. Hah? Kan gitu levelnya Kiai. Iya kan? Gede ya. Kita coba diskusi tapi kita ini yang musalamah kita dalam Iya. diskusi apa nih? Bener. Nah kita nggak ngerti mau taslim kemana nih diskusinya, kan nggak ngerti. Bener. Ya kan? Apa yang jadi acuan dalam diskusinya? Apa aturan diskusinya? Nggak ada. Dia dengan framing Betul. dia
Bukan dengan hujah, bukan dengan dalil, kan gitu. Iya. Dia pakai logika aja, Bib. Dia cuma pakai logika aja, Bib. Nah, Kasihan antum dipanggil kiai-kiai orang ente, ya Gini Allah loh, ya Rabbi Pak. ente Oke, merusak. ya, Aduh gantian. ya Allah ya Pokoknya Karim. gantian, ya. Kalau musalamah, Enggak, bagaimana itu gantian? pemahaman. Begini. Jangan Dengerin. didominasi Antum- dulu. Saya males ngomong kalau Jadi- didominasi. jadi ya nggak usah gini, ngomong. antum Kalau dari malas tadi- ngomong nggak usah ngomong. Loh, Gantian jangan sampai itu dikasih kayak orang pertanyaan bukan diskusi. dijawab. Itu loh. Antum tadi ditanya nggak dijawab, Loh, Kirampa. saya jawab Ditanya nggak sekarang. jawab. Musalamah itu merujuk pada apa? Sebuah pertanyaan gitu loh. Atau premis yang diterima bersama. Makanya disepakati Oh, dulu. habis buka Google Kita ya? diskusi apa berdebat. Habis buka gitu Google loh. ya? Gitu loh. Ya weh. Astagfirullahaladzim. Belum ya. Tapi Bib mana? Bib. Ya, Itu, Artinya jangan yang begini buat maksa, edukasi, jangan Bib. Buat rocok. edukasi, Bib. Belum direspon. Artinya biar orang bisa menilai, Bib. Biar orang bisa menilai, Bib. Betul. Bisa menilai orang, Betul. Bib. Bisa menilai orang. Bagaimana kelasnya kan? Kita tahu lah bagaimana kelasnya teman-teman kita gitu. Yang selama ini mereka dengan bangga mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, ya kan? Merendahkan Iya. ulama-ulama kita, merendahkan para masyayikh-masyayikh kita, Sudah. merendahkan Ibnu Hajar. Betul. Kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Saudara. Catat baik-baik ya teman-teman. Beliau ini Habib tidak butuh santunan dari kita, tidak butuh dengan belas kasihan kita, tidak butuh kasihani kita, pokoknya tidak butuh kepada kita teman-teman. Yang butuh itu kita kepada mereka, butuh syafaat mereka, butuh tiket VIP mereka untuk masuk surga. Karena apa? Cucu Nabi. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Kita wajib mencintai Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait pun keluarga Rasulullah harus sadar bahwasanya dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah atas nasab yang mulia yang Allah titipkan kepada dirinya sebagai amanat. Ingat itu. Wajib ya. Kata lain, agar kita ini mengagungkan mereka, meskipun pada awalnya si Habib ini mengatakan kami tidak butuh bagaimana, tidak begini, tidak begitu, tapi pada ujung-ujungnya mereka minta dimuliakan. Artinya apa? Minta diagungkan mereka ini teman-teman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Apa ini? Ya, manusia mana yang minta dimuliakan? Nabi Muhammad SAW mulia, tapi tidak pernah Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabat, wahai para sahabat, muliakanlah saya karena saya adalah seorang Nabi. Saya minta kepada kalian untuk mendatangkan dalil yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah menyebut di depan para sahabat, wahai sahabat, saya ini adalah seorang Nabi. Saya adalah amir kalian, pemimpin kalian, imam kalian yang akan menjamin kalian masuk surga. Maka dari itu muliakanlah saya. No, teman-teman. Nabi Muhammad SAW tidak pernah seperti itu. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika beliau menahan kelaparan, yang dimana sampai mengikat perutnya dengan dengan bebatuan agar kuat menahan lapar, tapi beliau tidak pernah mendoktrin kepada sahabat, muliakan saya, ya, berikan kami makan, berikan kami ini. No, gak ada teman-teman, gak ada sama sekali. Asal kalian tahu, sedih sebenarnya kita kepada para habaib ini yang dimana selalu minta dimuliakan dimanapun mereka berada. Muliakan kami. Kami tidak pernah mengemis kalian untuk memuliakan, tapi kalian wajib untuk memuliakan. Kita ingat kepada salah satu ceritanya Habib yang dimana kalian mau sholat, mau sedekah, mau haji, mau ini, mau itu, tapi kalian menikahi Syarifah, maka semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Syaratnya cuma satu, kembalikan keperawanan Syarifah, baru kalian bisa diterima sholatnya, baru kalian bisa diterima ibadahnya, amal baiknya, dan semua. Begitu katanya. Apa ini namanya kalau bukan mendoktrin umat bahwa mereka ini keturunan mulia? Kalau kita mau berbicara masalah kemuliaan, apakah tidak semulia itu
Fatimah. Tapi tidak ada kisah dari Fatimah meminta untuk dimuliakan sedemikian rupa. Pembahasan Habib ini adalah masalah kompleks di Indonesia. Dulu ketika saya kecil, saya tidak tahu apa itu Habib, siapa Habib, dan sebagainya. Ketika saya kenal dunia perhabiban, maka saya tahu arahnya mulai kemana. Doktrin ternyata. Doktrin konyol yang mereka ajarkan kepada umat. Allahumma salli ala sayyidi sadat. Perlu dicatat baik-baik. Kenapa mereka ini orang-orang yang Habib terkhusus Habib, teman-teman. Saya memang harus membahas ini, teman-teman. Di mana-mana kita harus menyematkan bahwa memang visi misi saya adalah Syiah. Saya menerjemah Syiah. Rabithah Alawiyah. Kenapa para Habib ini banyak yang menyimpang ajarannya, banyak yang nyeleneh ajarannya, banyak mengambil dari mimpi, dikit-dikit mimpi. Habis ziarah pulang, anak ketemu Umi, akhirnya tuh anak ketiduran anak mimpi Walid. Itu Walid bersama sebagian muridnya, yaitu Ustaz Jenal dan Bang Jati ya. Habis itu Walid bilang gini, udah lu tos lanjut deh haji ente sama Umi, insyaallah mabrur sampai 3 kali. Walid bilang gitu. Anak langsung dibangunin Umi, terus bangun subuh tahajud bangun. Ya Allah, anak langsung cerita sama Umi nangis juga. Anak langsung cium kaki Umi, ya Allah Umi, semoga antum yang belum haji tahun depan bisa haji. Karena orang-orang Syiah sendiri memang begitu, mengambil semuanya dari mimpi. Bahkan mereka ini mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Ya, untuk melengkapinya ya mereka mencari ilham sendiri dari mimpi-mimpi mereka, Syiah. Dan perhatikan teman-teman, bahwa di Indonesia ini Habib yang terlindung dari Rabithah Alawiyah, ada yang bergelar Syahab, ada yang bergelar As-Segaf, ada yang bergelar Al-Haddar, ada yang bergelar ini itu. Dan satu lagi, Habib bergelar Al-Idrus, mengucapkan hal yang sangat menyakiti umat Islam. Masuk Abi Abdullah al-Husain alaihissalam, Muawiyah alaihi la'na wal azab al-alim, la'na wal azab al-alim, menyakiti dengan celaan-celaan kepada seorang sahabat penulis Quran, dan orang Syiahnya Habib. Kena lagi. Itulah manfaat dari dunia digital. Ketika mereka bersuara, ketika mereka berbicara, terekam kamera, maka semua orang akan menyaksikan betapa busuk jahat pemikiran mereka. Perlu kalian ketahui bahwa Syiah ini sangat berbahaya. Ya, mereka menyusup secara halus, lalu mereka akan mencaci maki kita, membantai kita. Dan hal yang paling penting juga yang perlu kalian ketahui, teman-teman, orang yang selama ini golongan yang kalian anggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu para habaib, selain doktrin-doktrinnya sedemikian rusak amburadul, ternyata di golongan mereka ya ada yang seperti ini, terafiliasi ke Syiah. Karena apa? Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Bahkan saking inginnya mereka dimuliakan, teman-teman. Doktrin-doktrin mereka ini, meskipun saya tidak perlu untuk disanjung-sanjung, diberikan sedekah, diberikan uang dan sebagainya, tapi doktrin-doktrin mereka yang secara halus membuat mereka ini bak raja, kakinya dicium, kena panas terik, dipayungin. Dikipasin dari belakang. Kasihan, ya, kasihan anak bangsa didoktrin untuk menjadi sudah seperti budak. Kalau begitu, kasihan anak bangsa belajar agama Islam bukan untuk menjadi merdeka, tapi malah seperti budak jatuhnya. Tidak terima kalian saya menyatakan seperti ini, menjadi budak. Apa artinya mereka ini cium-cium kaki kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a fajalahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Ini tisu berapa harganya tisu ini?
Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Apa artinya itu? Harus sungkem rukuk kepada kalian. Apa itu maksudnya? Kalian jalan dipayungi seperti itu. Untuk menghadap Habib, nggak boleh jalan, nggak boleh, harus rangkak. Merangkak, teman-teman. Sudah seperti binatang. Binatang, hanya binatang yang merangkak. Manusia disuruh merangkak, saking mulianya mereka harus jalan rangkak di hadapan mereka. Lalu muhibbin mereka, orang-orang yang dungu ini, berkomentar di video saya. Harry Pras, kalau ilmunya belum sampai, jangan bicara. Jangan komentari Habib yang ilmunya sudah bablas angine. Nggak perlu. Karena apa? Ngopinya belum kental, ngajinya belum jauh. Kalimat-kalimat konyol seperti ini yang selalu mereka ucapkan. Untuk apa? Untuk menggembosi dakwah. Oh, siapa Harry Pras soal berdakwah? Kita semua ini bukan Harry Pras, bukan Harry Pras. Kita semua. Kita